Kisah Santo Paulus dari Salib, pendiri Kongregasi Pasionis, oleh Pastor Carlo Marziali, CP. Bab keempat, pembimbing rohani yang aneh. Satu di antara 100 atau 1000. Paulus sungguh memerlukan bimbingan rohani. Siapa yang hendak mencapai puncak kesucian tanpa pimpinan kuat lagi bijaksana yang mengatur, menasehati, menerangkan, memecahkan masalah yang timbul dari hubungan progresif dengan Allah, mengambil resiko besar dan bisa jatuh dalam pelbagai kekeliruan atau gagal mencapai tujuannya. Paulus memilih Bapak pengakuan sekaligus sebagai pembimbing rohani juga. Santo Fransiskus dari Sales mengatakan bahwa amat payah kita menemukan seorang pembimbing rohani yang baik. 1 di antara 1000. Pastor Stefanus yang dipilih Paulus termasuk di antara 1000 yang kurang baik itu. Bahkan ia menyolok di antara yang 1000 karena sifatnya yang ganjil. Paulus datang 3 kali seminggu karena merasa perlu membuka diri, menerima nasihat dan petunjuk. Tetapi sang pembimbing sering menolak, memarahi, tidak pernah mengucapkan kata-kata yang memberi semangat atau hiburan. Tidak mau mendengar pengakuannya. Sering ia tidak mau menerima pengakuannya. Pada hari raya, banyak orang mengerumuni tempat pengakuan. Bila tiba gilirannya, Paulus dimarahi oleh Pastor Stefanus dengan keras, lalu disuruh pergi tanpa absolusi. Pernah sesudah mulai pengakuannya, pembicaraannya dipotong dan ia diusir. Paulus menunggu giliran lagi dan masuk, tetapi diusir lagi dengan caci maki, sehingga hadirin melihat dan berbisik-bisik satu sama lain. Ia mundur dan menunggu giliran lagi. Tidak jarang ia harus menunggu sepanjang pagi untuk tetap mau mengaku. Dilarang menyambut. Bila ditolak dari pengakuan, ditolak dari komuni kudus juga. Biasanya, Paulus lama mempersiapkan diri untuk menyambut dan dengan khidmat menunggu waktunya dengan rindu. Pada saat pastor mengangkat hosti dan mengucap, "Inilah anak domba Allah." Paulus hampir-hampir tidak tahan lagi. Ia mendekati bersama umat lain
pastor mulai membagi komuni kudus. Sesampai kepada Paulus, ia dilewati dengan satu pandangan yang kejam. Ia kembali ke tempat dengan hati kusut karena malu, lebih-lebih karena tidak dapat menerima kekasihnya. Inilah pembimbing rohani yang cocok untuk saya. Paulus menerima segala perlakuan yang tidak wajar dengan sabar dan rela demi Kristus. Kawan-kawannya pernah menasehati agar ia ganti bapa pengakuan. Bukankah di Castellazzo ada pastor-pastor yang baik juga? Mengapa terus mengikutinya dengan kemungkinan merugikan diri sendiri? Paulus menjawab, "Ini bapa pengakuan yang cocok untuk saya, karena membuat saya menundukkan kepala. Saya tidak akan meninggalkan dia." Paulus tetap mengikuti bapa rohaninya, dan bapa rohani tetap dengan sifatnya. Keuntungan mengenakan selubung. Tidak jarang setelah pengakuan dosa, sebagai penitensi, Paulus disuruh berlutut di tengah gereja selaku pendosa umum. Ia menurut dan tinggal di sana selama waktu yang ditentukan. Semua yang hadir memperhatikannya, tetapi ia hanya menundukkan kepala dan berusaha menyembunyikan wajahnya yang merah padam karena malu. Waktu menceritakan pengalamannya kepada Yohana Venturi, ia mengatakan, "Untunglah kamu wanita memakai selubung." Paulus senang ikut menyanyikan ofisi bersama para pastor di kor gereja. Tetapi Pastor Stefanus dengan pura-pura kesal mengusirnya sebagai orang yang tidak pantas. "Ini bukan tempatmu. Pergilah dari sini." Dianggap gila. Penghinaan dan caci maki dari Pastor Stefanus membuat Paulus semakin rindu untuk menyesuaikan diri dengan Kristus yang diperlakukan seperti orang gila. Maka dengan rela, ia melaksanakan segala perintah yang timbul dari kesuburan fantasi Pastor Stefanus. Pada suatu hari, dengan pakaian sobek, jenggot kusut, dan topi tua di kepala, ia pergi ke suatu tempat untuk mencari penghinaan. Pada topi digantungkan juga sobekan kain. Dengan tenang, ia berjalan sementara orang tertawa. Anak-anak meninggalkan permainan mereka dan beramai-ramai pergi mengikuti dia, sedangkan gadis-gadis berhenti dengan heran
memandangi dia, lalu pergi sambil menggelengkan kepala, katanya, "Sayang, ia gila." Seorang nyonya yang gendut keluar dari warung. Begitu memandang sobekan kain yang berkibar pada topi Paulus, berteriaklah ia, "Bendera tua, kebanggaan kapten." Paulus pulang dengan puas. Ia ditertawakan dan dihina demi Yesus Kristus. Pada musim dingin dan panas. Pada musim dingin, Paulus memakai sebuah mantol karena dikehendaki oleh orang tuanya. Mantol itu memberi alasan kepada Pastor Stefanus untuk menegurnya, selaku orang tidak suka mati raga karena tidak tahan sedikit kedinginan. Paulus sendiri bercerita, "Pada suatu hari, saya berada di gereja untuk bermeditasi seperti biasa. Di sana ada banyak orang. Karena Tuhan menganugerahkan kepadanya kelembutan luar biasa, agar jangan diketahui orang, saya menyembunyikan wajah saya sedapat mungkin. Pastor Stefanus melihat dan datang kepada saya, dan di antara banyak orang, ia berkata dengan suara lantang, 'Beginikah caramu berdoa?' Sambil berkata demikian, Pastor Stefanus memegang mantol, menarik dengan kasar, dan ia berkata keras agar semua mendengar dan melihat. Oh, pada saat itu, kemanusiaan saya sangat tersentuh, dan betapa malunya. Tetapi biarlah Tuhan menolong saya. Pada musim panas, bila Pastor Stefanus berjumpa dengan Paulus di jalan, ia selalu memerintahkan yang sangat memalukan bagi Paulus. Acap kali, Pastor Stefanus memetik bunga, dipasangkan pada saku baju atau pada telinga Paulus, atau ditusukkan pada rambutnya, lalu disuruh masuk kampung seperti seorang pemuda yang mencari akal untuk menarik perhatian. Teguran yang pantas. Pastor Stefanus selalu mencari alasan untuk mencobai Paulus. Tetapi pada suatu hari, ia senang karena mendapat alasan untuk memarahi dan menegurnya. Paulus sedang mendengar pujian tentang keutamaan seorang gadis. Paulus memandang kesopanan dan gerak-gerik gadis itu di gereja, tetapi merasa ditegur oleh suara hatinya, maka ia mengakukan pelanggaran itu kepada Pastor Stefanus. Paulus sendiri menceritakan, "Saya dimarahi dan dicaci maki habis-habisan, seolah-olah saya telah membantahi seluruh dunia. Pergilah, dukun sial,
Pastor Stefanus mempunyai seorang kemenakan yang sudah gadis. Pada hari pernikahannya, diadakan perjamuan besar di Castellazzo. Tamu memang banyak, dan di antara mereka tentu saja ada juga pamannya. Makan minum berlebihan dan anggur yang enak membuat suasana hiruk-pikuk. Kebetulan Paulus yang akan pergi ke gereja lewat di depan rumah tersebut, dan yang melihatnya memberitahukannya kepada Pastor Stefanus. Segera pastor menjenguk dari jendela dan memanggil Paulus demi ketaatan suci. Ia minta maaf karena harus ke gereja, tetapi pastor mengulangi perintahnya dan ia masuk. Tari-tarian sudah dimulai. Pastor Stefanus mengambil kesempatan yang baik itu dan menyuruh Paulus ikut menari. "Jangan banyak alasan, harus menurut," ujar Pastor Stefanus. Semua hadirin menunggu dengan geli hati. Mereka mau melihat bagaimana si pertapa melangsungkan tariannya bersama dengan gadis-gadis yang cantik lagi berani. Paulus menyerahkan diri kepada Tuhan dan siap melaksanakan ketaatan suci. Para penyanyi siap, pemain gitar, gambus, biola, mulai memainkan alat-alat mereka. Tetapi apa yang terjadi? Baru saja Paulus tampil ke depan, serentak semua tali alat musik putus. Hadirin terkejut, lebih-lebih pengantin baru. Mereka sangat kesal melihat pesta mereka digagalkan dengan alamat yang begitu suram. Semua mempersalahkan Paulus. Ia didorong keluar sambil dicaci maki. "Pergilah, dukun sial." Ia pergi dengan gembira hati karena melihat bahwa Tuhan telah melepaskan dia dari bahaya itu. Pastor Stefanus menyerahkan pembinaan Paulus. Meskipun bimbingannya aneh, keras, dan ribut, namun Pastor Stefanus tidak menghalangi kemajuannya. Pengalaman itu akan membuat Paulus menjadi seorang pembimbing rohani yang terbaik. Ia akan menolak cara yang dipakai oleh Pastor Stefanus, yang sebenarnya adalah cara yang lazim pada zaman itu. Ia menggantinya dengan usaha membantu orang untuk mengerti dan menyetujui dorongan Roh Kudus. Pastor Stefanus akhirnya menyadari bahwa ia tidak mampu membimbing orang seperti Paulus. Dan ia menyerahkan bimbingannya kepada seorang pastor Kapusin, Pastor Zerun dari Tortona. 4 pembimbing rohani. Dengan bimbingan Pater Zerun,
Paulus dapat bernafas leluasa. Sekarang, ia bisa melangkah maju dalam hubungan dengan Allah. Biara Kapusin dekat, maka Paulus sering ke sana. Sekembalinya, ia merasa bahwa Allah telah berbicara melalui Bapa rohani yang baik dan bijaksana itu. Dan ia rela menurut segala petunjuk yang diberikan. Tidak lama kemudian, Pater Jerun pindah dari sana. Tetapi ia sendiri menyerahkan Paulus kepada seorang rekan yang pandai dalam ilmu teologi dan mistik, Pater Columbanus. Karena ia pun pindah biara, Paulus mencari pembimbing baru dan menemukan dalam pribadi Pater Certi. Pastor ini mengikuti cara Pastor Stefanus, tetapi syukurlah ia segera mengerti bahwa apa yang terjadi dalam diri Paulus adalah karya Roh Kudus. Ia menyerahkan binaannya kepada Uskup Alessandria, Monsinyur Gattinara. Bapak Uskup tersebut pandai dan bijaksana. Ia memimpin Paulus di jalan yang digariskan Tuhan, sampai Paulus mendirikan kongregasi Sengsara Yesus, lalu ia pun meninggalkan dunia ini.